Kula nuwun pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam budaya pewayangan. Channel Ari Poncowolo mengulas kisah-kisah seputar pewayangan Jawa. Atas dukungan pemirsa, dapat berkembang sampai dengan sekarang ini. Terima kasih untuk setiap partisipasi pemirsa dalam memberikan komentar-komentar yang bermanfaat pada video-video channel Ari Poncowolo. Yang baru bergabung, yuk subscribe, mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Pada kesempatan video kali ini akan mengulas tokoh wayang asli dari Jawa, Raden Pragoto atau Raden Pragoto. Simak terus, jangan kemana-mana. Raden Pragoto merupakan tokoh yang hanya ada dalam cerita pewayangan Jawa. Tokoh yang digambarkan mempunyai fisik tinggi besar seperti tokoh wayang Raden Dursosana, yang mana tokoh ini merupakan tokoh bapangan dalam sanggit pewayangan Jawa. Raden Pragoto merupakan tokoh yang mempunyai sifat selalu sumringah dalam setiap keadaan apapun, dengan derai tawa dalam setiap memulai pembicaraan. Bahkan selama pembicaraan, Raden Pragoto akan selalu mengiringinya dengan canda tawa gurau. Untuk gambaran bentuk wayang dari Raden Pragoto, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, Raden Pragoto merupakan wayang bapangan atau spesialis tokoh kiprah dalam cerita pewayangan Jawa. Dalam cerita pewayangan Jawa, Raden Pragoto dikenal merupakan seorang patih di kerajaan Mandura. Sebagai patih jenaka, namun sangat setia pada kerajaannya. Patih dari kerajaan Mandura. Era kerajaan Mandura dipimpin oleh Prabu Baladewa. Menjabat patih bersamaan dengan naik tahtanya Raden Kokrosana di kerajaan Mandura, bergelar Prabu Baladewa. Namun ada juga sagit lain yang menjelaskan bahwa Patih Pragoto sudah menjabat pada era Prabu Basudewa, ayah dari Prabu Baladewa. Menurut sanggit umum dalam pedelengan Jawa, Raden Pragoto secara silsilah merupakan putra dari Arya Saragubita atau Arya Saragubita bersama Dewi Perbawati. Arya Saragubita merupakan patih dari kerajaan Mandura era Prabu Basudewa. Arya Saragubita merupakan putra dari Patih Yudawangsa, patih kerajaan Mandura era Prabu Kuntiboja. Dengan demikian, Raden Pragoto merupakan patih dari kerajaan Mandura secara turun-temurun. Patih Yudawangsa menjabat pada era Prabu Kuntiboja. Patih Saragubita menjabat pada era Prabu Basudewa. Sedangkan Patih Pragoto menjabat pada era Prabu Baladewa yang sudah dikenal di kalangan masyarakat penggemar pewayangan Jawa pada pagelaran-pagelaran wayang kulit yang sudah ada. Patih Pragoto secara sanggit lain juga dijelaskan merupakan putra dari Raden Ugrasena bersama Dewi Kensagopi. Ada juga yang menyebutkan bahwa Patih Pragoto merupakan putra dari Demang Sagopa dari Dewi Kensagopi. Inilah keberagaman sanggit dalam cerita pewayangan Jawa mengenai silsilah dari tokoh wayang Patih Pragoto. Patih Pragoto diceritakan mempunyai seorang adik yang bernama Arya Prabowo. Arya Prabowo ini menjabat sebagai patih dalam dari kerajaan Mandura, karena Patih Pragoto merupakan patih luar dari kerajaan Mandura.
Raden Pragoto dalam lakon-lakon pewayangan Jawa cukup sering muncul, terutama dalam hal mendampingi Prabu Baladewa dalam kunjungan-kunjungan kenegaraannya. Patih Pragoto selalu mendampingi Prabu Baladewa saat menjadi tamu dari kerajaan-kerajaan lainnya. Karena pada umumnya Prabu Baladewa merupakan tokoh spesialis tamu dalam Jejer Pertama, lakon-lakon pewayangan Jawa. Patih Pragoto selalu berada di Paseban Luar dalam setiap Prabu Baladewa menjadi tamu pada setiap Jejer Pertama tersebut dalam lakon-lakon pewayangan Jawa yang sudah umum diketahui oleh masyarakat, terutama penggemar pewayangan Jawa. Biasanya pada saat Prabu Baladewa menjadi tamu di Kerajaan Dwarawati atau Kerajaan Ngamarta, maka Patih Pragoto akan menjadi tokoh kiprahan pada babak budalan. Namun, berbeda pada saat Prabu Baladewa menjadi tamu di Kerajaan Ngastina. Patih Pragoto tidak muncul sebagai tokoh kiprahan dalam babak budalan karena ada Raden Dursasana yang menjadi tokoh kiprahan dalam babak budalan dari Kerajaan Ngastina. Tidak jarang Patih Pragoto juga muncul pada babak perang gagal setiap lakon pewayangan Jawa yang melibatkan Prabu Baladewa. Dalam cerita pewayangan Jawa terdapat salah satu sanggit mengenai kesaktian dari Patih Pragoto yang menceritakan Patih Pragoto mempunyai kesaktian unik karena dalam salah satu sanggit tertawa adalah kekuatan dari Patih Pragoto. Kekuatan Patih Pragoto akan berlipat setiap kali tertawa pada saat pertempuran atau sebuah peperangan. Akhir hayat dari Patih Pragoto dalam cerita pewayangan Jawa terdapat beberapa versi. Versi pertama ada pada lakon Duryudana Gugur atau babak rubuhan perang Bharatayuda Jayabinangun. Patih Pragoto diceritakan gugur oleh Raden Setyaka pada saat Patih Pragoto ingin mengabarkan dan membangunkan Prabu Baladewa yang bertapa di pertapan Grojogan Sewu. Maka Patih Pragoto dihabisi oleh Raden Setyaka untuk menghalangi bangunnya Prabu Baladewa dari tapa beratanya. Namun ada juga sanggit lain yang menjelaskan bahwa akhir hayat dari Patih Pragoto ada pada perang saudara, perang Gada bangsa Yadawa, jauh setelah perang Bharatayuda Jayabinangun berakhir. Inilah keberagaman sanggit yang ada dalam cerita pewayangan Jawa mengenai gugurnya tokoh pewayangan Patih Pragoto. Demikian ulasan secara singkat dan secara sederhana mengenai tokoh wayang Raden Pragoto. Ulasan dengan referensi dari rekaman lakon-lakon wayang kulit yang sudah ada dan beberapa referensi dari sumber-sumber lainnya. Sebuah video yang saya buat juga dari komentar-komentar subscriber channel Ari Poncowolo. Jadi, ayo subscribe channel Ari Poncowolo untuk berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Terima kasih atas waktunya menyimak. Semoga video yang sederhana ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video lainnya dari channel Ari Poncowolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.